Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi Football Belanda ringan amatiran ala gua. Hari Jumat, waktu Belanda, Jumat siang. Kali ini gua mau bikin ngobrol ringan aja ya. Soal siapa? Soal gua pingin ngomong sedikit soal Paul Pogba ya. Paul Pogba. Kenapa? Karena kan Paul Pogba ini sedang mulai ramai diperbincangkan kalau Paris Saint-Germain ini berminat mendatangkan Paul Pogba ya. Dimana seperti kita ketahui musim lalu Paul Pogba ini kan tampil di Manchester United tidak cukup sering ya, karena memang kan sempat dia kena COVID di awal-awal musim, lalu setelah sembuh juga nggak langsung main ya. Lalu belum lagi posisinya dia ini juga bisa dibilang tidak jelas ya, dalam tanda kutip, karena kan ya seperti kita ketahui dia ini posisinya tuh lebih di CM atau di AM ya katakanlah, dan kemampuan dia kalau dipasang sebagai defensive midfielder ini kan sudah jadi rahasia umum ya, kalau dia ini tidak bagus lah katakanlah kalau dipasang di DM ya. Di timnas Prancis pun juga dia kan tidak main di DM ya, dia lebih main di MC, bahkan AM kadang-kadang. DM-nya ditempatin oleh N'Golo Kante ya. Dan di Manchester United kan Ole ini sering banget bermain dengan formasi 4-2-3-1 ya, dimana ya memakai dua defensive midfielder, sering dipakai Fred dan McTominay. Dan ketika dipakai Paul Pogba, maka otomatis fungsi defensive midfielder murni katakanlah tuh cuma ada satu orang ya, either itu McTom atau Fred ya. Sementara Paul Pogba lebih ditempatkan di MC. Itu pada saat di awal musim, tengah musim ya. Bahkan setelahnya Ole Gunnar ini sering menerapkan formasi yang berbeda lagi untuk Paul Pogba ya, ditempatkan di gelandang kiri ya. Walaupun juga ya cukup lumayan bagus sih, lumayan oke, karena kan ternyata Pogba juga sempat ditempatkan di posisi gelandang kiri di timnas Prancis ya, walaupun ya sangat jarang. Sekali lagi ini kan untuk mengakomodasi yaitu tadi ya, kelemahan seorang Paul Pogba dari sisi bertahan ya. Dan ya menurut gua sih rumor ini cukup cukup menarik ya. Kenapa menarik? Karena ya Paul Pogba ini kan kontraknya akan berakhir di tahun 2022. Kalau seandainya kan sampai dengan musim bergulir, Paul Pogba masih stay di Manchester United tapi tidak memperpanjang kontraknya, maka sangat besar kemungkinan ketika tahun 2022 Paul Pogba akan pergi dari Manchester United dengan gratisan ya. Dan ini kan sekali lagi ya, semenjak kedatangan Paul Pogba di tahun 2016 yang lalu dengan harga cukup fantastis ya, 105 juta euro. Setelahnya 7 tahun kemudian 5 tahun, 7 tahun dia akan 6 tahun bahkan ya, 2016 2022 ya, 6 tahun dia akan pergi secara gratisan ya. Nah, gue pingin bahas sedikit ini bagaimana gitu ya. Kalau kita lihat dari unsur bisnis, bagaimana, apakah ini suatu loss atau seperti apa? Kalau gue sih melihatnya begini ya. Memang pada saat mendatangkan Paul Pogba dari Juventus, harga 105 ini adalah harga yang harus ditebus katakanlah oleh Manchester United, itu jelas ya. Karena memang pada saat itu Paul Pogba ya sedang moncer lah bersama dengan Juventus ya. Sekalipun Juventus mendapatkan Paul Pogba dari Manchester United dengan gratisan ya. Kalau gue sih melihatnya seperti ini ya. Memang 105 itu adalah harga tebusan Manchester United yang harus dibayar ke Juventus ya. Lalu Paul Pogba sendiri terikat kontrak selama 6 tahun, 5 tahun sebelum diperpanjang 1 tahun lagi kalau nggak salah. Indian total 6 tahun ya dengan Manchester United dengan gaji yang termasuk top tier ya, termasuk tinggi. Kalau nggak salah ringan amatiran lagu nanti bisa dikoreksi, sekitar 300 atau 350 lah per musim ya, per minggu. Nah, kalau seandainya kan kehilangan nanti Paul Pogba di akhir musim depan katakan, apakah ini satu kerugian? Kalau gue melihat sih dari sisi bisnis sih
Gue nggak ngelihat berarti kita katakanlah membakar uang 105 juta itu ya dengan begitu. Enggak dong, karena ketika kita mendatangkan 105 juta, jangan lupa Paul Pogba ini setelah bermain 6 musim bersama kita ya, dengan fluktuatifnya ya. Kadang maksud gue fluktuatif, kadang bermain bagus, kadang bermain jelek. Pun juga bersama dengan Paul Pogba sempat dimainkan beberapa pelatih bersama dia. Dia juga sempat beberapa kali mempersembahkan bahkan trofi untuk Manchester United ya, walaupun ya bukan di event-event major ya, kayak ya Inggris Premier League atau Champions League. Tapi menurut gue intinya ringan amatiran gue nggak bisa melihat bahwasanya 105 juta itu yang dibayar ke Juventus ketika nanti lepas gratisan, maka itu 105 itu apa ya, katakanlah harga kerugian ya dari Manchester. Oh enggak dong, 105 sekali lagi 105 juta didatangkan Paul Pogba, dia sudah bermain, dia sudah memberikan kontribusi katakanlah ya, yang tadinya kita pikir seharga 105 juta ini diharapkan mampu meningkatkan tim, jadi apa ya, mampu bersaing di Premier League, mampu tampil konstan di Champions League, mampu bahkan mungkin bersaing di Champions League, which is itu tidak terjadi selama katakanlah 5 tahun ini. Itu kerugiannya di situ kalau menurut gue ya, bukan karena nanti dia lepas. Oke, enggak. Kalau gue, rekan amatiran, gue justru melihatnya seperti itu. Artinya ekspektasi dari harga, dari value yang didatangkan yang dibayarkan oleh Manchester United ternyata tuh kalau dari sisi prestasi ternyata tidak sepadan katakanlah. Karena menurut gue sih, rekan amatiran, Paul Pogba kurang bisa mengangkat tim ya sesuai dengan harganya kalau gue pikir ya. Walaupun ya pastinya bisa diperdebatkan lagi ya, mungkin dia bermain tidak dalam posisi yang bagus pada saat Jose Mourinho hubungannya dengan Paul Pogba ini benar-benar up and down, dia tidak mendapatkan support dan lain-lain. Tapi yang gue ngelihat ya itu tadi ya, artinya harga 105, ekspektasi seperti apa itu tidak terjadi, dan loss-nya itu di situ ya, bukan nanti ketika dia pergi gratisan. Gue nggak ngelihat seperti itu ya, karena memang ya sudah, kita sudah bayar untuk 6 tahun gaji sekian, that's it gitu loh. Itu bisnis dealnya seperti itu ya. Bahwasannya nanti kalau seandainya let's say ya Paris Saint-Germain jadi ngambil Paul Pogba, harganya kan kemungkinan pasti nggak mungkin 100 juta dong, pasti akan turun ya. Gue kalau ngelihat di Transfermarkt nih harga 60 juta ya, mungkin maksimal ringan amatiran ala gue, Paul Pogba nih di usia 29 tahun mungkin maksimal 50 juta katakanlah akan dibayar oleh Paris Saint-Germain. Again, apakah itu sebuah kerugian? Oh enggak, karena apa? Yaitu tadi, jangan lupa lo ya, kan ini kan seperti kalau menurut gue ada apa ya, ada projectional atau apa ya, bukan proyeksi, kayak prediksi ya, atau ya perkiraan lah katakanlah. Dengan harga 50 juta ini kita bisa dapat sepadan nggak dengan harga 50 juta pemain yang lain yang mampu mengangkat tim selanjutnya begitu ya, dibandingkan dengan kalau Paul Pogba stay. Agak sedikit complicated ya, tapi kurang lebih begitu sih kalau gue pikirnya. Artinya oke, kita akan melepas 50 juta Paul Pogba, tapi dari 50 juta itu kita bisa dapat siapa yang value-nya 50 juta, tidak lebih dari situ, yang akan mampu mengangkat tim lebih baik daripada seorang Paul Pogba gitu ya. Ya kalau gue sih melihat seperti itu. Jadi dengan pola pikir demikian ala gue ya, dengan amatiran ala gue sih nomor satu tidak melihat bahwasannya kalau Paul Pogba dilepas tahun depan secara gratisan berarti kita loss. Tidak. Nomor 2, kalau seandainya Paul Pogba ditebus seharga 50 juta maksimal oleh Paris Saint-Germain, PSG, apakah berarti kita juga rugi? Gua melihat juga enggak. Artinya apa? Ringan amatiran ala gua melihat 2 kemungkinan yang akan terjadi ya. Sebenarnya 3 sih ya kan. Nomor 1, Paul Pogba pergi gratisan musim depan. Nomor 2 kemungkinannya adalah musim ini pergi mungkin dengan maksimal 50 juta kemungkinan ke PSG. Atau kemungkinan ketiga, Paul Pogba akan perpanjangan kontrak ya. Kalau menurut gua, kemungkinan nomor 1, kemungkinan nomor 2, ini kita sama-sama tidak dirugikan sih kalau gua ringan amatirannya. Justru peluang akan ada dirugikan tuh di ketiga. Artinya kalau kita extend Paul Pogba, lalu ternyata ya penampilannya bukannya makin begini, tapi makin begitu, itu kita rugi di situ ya. Ketika kita melepas Paul Pogba, bisa jadi juga kita rugi. Kalau seandainya itu tadi, ternyata penggantinya didatangkan, baik itu eksternal, artinya kita mendatangkan pemain baru, atau kita memasang pemain sebagai replacement Paul Pogba. Contoh, Donny van de Beek, yang ternyata penampilannya tidak sebagus Paul Pogba, katakanlah justru lebih buruk daripada Paul Pogba. Di situ kita rugi kalau menurut gue. Jadi again, saga tentang Paul Pogba ini, menurut gue,
is a normal situation, situasi normal saja. Gua nggak melihat bahwasannya kita ada di posisi yang rugi. Sekali lagi ya, melihat berapa ratus juta, 100 juta lebih yang Manchester United keluarkan di awal mendatangkan Paul Pogba. Ketika nanti dilepas gratisan musim depan atau musim ini diskon 50% dari yang kita datangkan, maka itu kita rugi. Oh enggak, gue nggak ngeliat ke situ ya. Karena apa? Ada 5 tahun yang kita sudah gunakan Paul Pogba, dan itu kan ada value-nya juga gitu ya. Jadi menurut gue ya, again, it's fine gitu loh. Yang patut untuk diskusikan sedikit ya adalah ya, kalau seandainya Paul Pogba ini, oke, kalau Paul Pogba extend, dia mau ditaruh di mana? Itu kan pertanyaannya ya. Karena again, di posisi 4-2-3-1 dia tidak bisa tampil bermain sebagai defensive midfielder murni ya. Dia lebih ke depan MC. Artinya ada satu defensive midfielder nih yang kerjanya agak berat karena kerja sendiri, atau dia kembali ke sayap kiri, which is sebenarnya bukan posisi natural katakanlah dari Paul Pogba. Ya itu patut dinantikan sih ya, karena menurut gua again itu akan lebih banyak faktor teknis di sana ya, bagaimana seorang Ole Gunnar dan juga tim kepelatihan yaitu tadi ya men-set lah katakanlah Paul Pogba untuk bermain. Dan karena apa? Karena kalau Paul Pogba extend, kemungkinan besar gajinya ya pasti akan naik dong. Tidak mungkin seperti sekarang ya, mungkin akan sama kayak David De Gea, who knows. Artinya lebih banyak. Berarti kita mengharapkan in return kontribusinya juga lebih bagus dong. Nah, ini bagaimana nih? Posisinya akan seperti apa? Ini kan juga menarik untuk diikutin ya. Kalau seandainya Paul Pogba jadi pergi, katakanlah musim ini siapa yang akan diplot pengganti ya? Eksternal memang banyak calon ya. Salah satunya yang lagi rame adalah Eduardo Camavinga ya. Ringan amatiran lagu, gua sih nggak melihat nih, masih 19 tahun gitu ya. Dia main di Liga A, liga yang competitiveness-nya berbeda dengan Premier League. Tekanan, pressure, apalagi musim depan penonton sudah boleh 100% masuk ke stadion. Ini kan pasti akan berbeda. Apakah dia mampu handling itu semua? Terlalu risky kalau menurut gue ya. Lalu calonnya siapa dong? Internal. Banyak yang bilang Donny van de Beek. Apakah Donny van de Beek ready? Itu lagi tanda tanyanya ya. Kalau gue sih berpikir ya mungkin sudah waktunya Donny van de Beek ini memang dikasih waktu lebih ya. Artinya lebih banyak daripada musim lalu. Tapi again, apakah dia siap? Itu juga jadi tanda tanya yang jelas. Ketidakhadiran Donny van de Beek di Piala Eropa ada plus minusnya ya. Minusnya jelas bagi karir seorang pemain, tampil di turnamen besar kan merupakan cita-cita ya. Tapi sisi plusnya lagi buat Manchester United adalah ya itu tadi, Donny van de Beek jadi punya waktu istirahat yang lebih banyak ya. Mudah-mudahan ketika nanti kembali ke Manchester United dia sudah bugar ya 100%. Again sih ini ya menarik untuk diikutin. Karena sesungguhnya Paul Pogba ini kan magnet ya, katakanlah dari sisi value marketing branding klub ini kan dia bagus value-nya begitu ya. Sekalipun penampilan di lapangan ya masih mencari-cari ya, dan menurut gua sudah 5 tahun di klub tapi masih belum bisa settle, itu kan juga tanda tanya ya. Tanda tanya bisa di pemain itu sendiri atau juga dari ya itu tadi ya pelatih ya, bagaimana selama ini menangani seorang Paul Pogba. Gua sih sebenarnya positif aja sih melihat Ole Gunnar menangani ya. Cuman ya anyway, dari 3 kemungkinan Paul Pogba pergi sekarang, pergi musim depan atau perpanjangan, menurut gua sih sama-sama ada plus minusnya lah buat Manchester United yang cenderung balance ya. Artinya gua juga tidak pro banget supaya dia stay, atau gua yang sangat pengen dia pergi juga. Itu juga menurut gua tricky ya, karena again kalau seandainya dia pergi, permasalahan selanjutnya adalah siapa yang menggantikan posisinya. Apakah dari internal sudah ready pemain-pemainnya, atau dari eksternal siapa? Jadi menurut gua ya menarik untuk diikutin saga kecil dalam tanda kutip Paul Pogba di Manchester United. Walaupun feeling ringan amatiran ala gua sepertinya kemungkinan terbesar dari 3 itu ya, nomor 1 kayaknya akan lepas gratisan musim depan, atau musim ini akan cabut ke PSG baru dia akan perpanjang kontrak. Kalau ringan amatiran ala gue ya. But ya mari kita saksikan bersama saganya. Next mungkin gue akan bikin tentang Euro lagi, atau mungkin bisa ngobrolin soal Manchester United lagi ya. Thanks for watching, jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.